Saudara-saudari yang baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep-konsep dasar sosiologi dengan konsep berikutnya, yakni integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah kesatuan di dalam kehidupan bersama, kendati di dalamnya ada banyak perbedaan. Integrasi sosial terjadi atau tercapai kalau perbedaan-perbedaan itu dapat hidup berdampingan dan bisa diterima. Dalam hal ini, seseorang tidak dikucilkan dari kelompok atau dari masyarakat semata-mata karena dia memiliki perbedaan dengan mayoritas orang di dalam kelompok tersebut. Indonesia yang terintegrasi misalnya adalah Indonesia yang bisa menerima perbedaan-perbedaan antara suku, ras, dan agama. Kata lain untuk integrasi sosial adalah kesatuan sosial, kohesi sosial, keseimbangan sosial, atau equilibrium. Integrasi sosial mengandaikan dua hal. Pertama, adanya perbedaan-perbedaan seperti perbedaan ras, suku, agama, kekayaan, dan juga ada kesamaan-kesamaan atau unsur-unsur yang sama seperti wilayah yang sama, sejarah yang sama, ideologi yang sama, undang-undang yang sama, dan seterusnya. Sekalipun ada kesamaan-kesamaan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, namun integrasi sosial tidak terjadi secara otomatis atau tidak terjadi dengan sendirinya. Guna mencapai integrasi sosial, dibutuhkan konsensus bersama, dibutuhkan usaha yang terus-menerus untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan integrasi sosial. Konsep berikutnya adalah penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau oleh kelompok yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat. Jadi penyimpangan sosial itu selalu berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, oleh karena norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu selalu berubah dari waktu ke waktu, maka pengertian penyimpangan sosial itu juga berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Apa yang dulu dianggap sebagai penyimpangan sosial, mungkin sekarang tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan sosial. Atau apa yang dulu dianggap bukan penyimpangan sosial, sekarang mungkin dianggap sebagai penyimpangan sosial. Hal itu bergantung kepada norma-norma yang berlaku pada saat itu. Jenis penyimpangan sosial yang paling menyolok adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau melawan undang-undang. Tentu saja tindakan kriminal itu bervariasi, mulai dari tindakan kriminal yang ringan sampai kepada tindakan kriminal yang dianggap berat. Oke, itu pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau penyelewengan sosial selalu dikaitkan dengan pilihan pribadi atau ketidakmampuan individu
untuk melaksanakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Tetapi kalau kita selidiki lebih jauh ya, sebetulnya ada 3 hal yang bisa dikatakan berkaitan dengan penyimpangan sosial ini. Pertama, penyimpangan sosial selalu dikaitkan dengan norma. Tadi sudah dikatakan. Dan karena norma berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, maka pengertian penyimpangan sosial itu juga berbeda dari satu waktu ke waktu dan juga dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kedua, penyimpangan sosial itu juga berkaitan dengan definisi masyarakat tentang apa artinya menyimpang. Ya. Suatu tindakan belum tentu dianggap sebagai penyimpangan sosial kalau masyarakat tersebut tidak mendefinisikan hal tersebut sebagai penyimpangan sosial. Jadi itu hal yang kedua, bergantung kepada definisi masyarakat apa artinya menyimpang. Ketiga, penyimpangan sosial tidak cuma berkaitan dengan definisi masyarakat tentang apa artinya menyimpang, melainkan juga berkaitan dengan kekuasaan. Sebuah tindakan dapat dianggap sebagai penyimpangan sosial kalau kekuasaan memutuskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan. Mungkin ada kebiasaan yang dianggap oleh kelompok tertentu adalah hal yang biasa-biasa saja, tetapi oleh kekuasaan dianggap sebagai satu penyimpangan sosial. Bandingkan dengan undang-undang pornografi yang dalam proses pembuatannya mendapat tantangan dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Karena negara ya, kelihatannya mempunyai kekuasaan untuk menentukan hal-hal yang sebetulnya bersifat privat. Baik. Jadi bagian pertama tadi itu tentang apa itu penyimpangan sosial. Ya. Bagian kedua masih berkaitan dengan penyimpangan sosial ini adalah teori-teori penyimpangan sosial. Ada beberapa teori sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan fenomena penyimpangan sosial. Teori yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Bagaimana teori ini menjelaskan fenomena penyimpangan sosial? Menurut teori fungsionalisme struktural, penyimpangan sosial mempunyai fungsi atau mempunyai kegunaan untuk mempertahankan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Emil Durkheim misalnya, ada 4 fungsi penyimpangan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Pertama, penyimpangan sosial menegaskan kembali norma-norma yang ada. Jadi menegaskan dengan adanya penyimpangan sosial, norma-norma yang ada ditegaskan kembali. Kedua, mempertegas batas antara perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat dan perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ketiga, penyimpangan sosial juga memperkuat kesatuan sosial dengan memberikan reaksi yang sama atas penyimpangan sosial, yakni memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial. Dan yang keempat, mendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi banyak perubahan sosial terjadi karena adanya penyimpangan sosial. Selain Durkheim, Robert Merton juga membuat analisis tentang penyimpangan sosial. Menurut Merton, cara kerja masyarakat itu sendiri ya, mendorong terjadinya penyimpangan sosial. Bagaimana dia menjelaskan hal tersebut? Menurut dia, cara kerja masyarakat memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam bidang ekonomi
dan dalam bidang keuangan ya merupakan nilai tertinggi. Keberhasilan dalam bidang ekonomi dan keuangan merupakan nilai tertinggi. Guna memperoleh keberhasilan dalam bidang ekonomi atau keuangan tersebut dibutuhkan dua hal, yakni pendidikan tinggi dan kerja keras. Sementara itu, berusaha untuk menjadi kaya dengan menggunakan cara-cara lain ya, seperti merampok atau korupsi ya, dianggap sebagai penyimpangan sosial karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Ya, jadi guna mencapai keberhasilan dalam bidang keuangan atau dalam bidang ekonomi, orang harus patuh, harus ikut cara-cara atau means yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Ya. Dan means atau cara-cara yang ditetapkan oleh masyarakat itu adalah mengikuti pendidikan tinggi atau dengan bekerja keras. Nah, sementara itu, menjadi kaya atau berhasil dalam bidang ekonomi atau dalam bidang keuangan dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh masyarakat dianggap sebagai penyimpangan sosial. Oke, jadi itu penjelasan dari Robert Merton tentang penyimpangan sosial. Oke, ada beberapa kemungkinan penyimpangan sosial itu yang dijelaskan oleh Robert Merton. Ya. Nah, pertama, dia menyebutnya itu dengan inovasi. Inovasi itu adalah satu penyimpangan. Ya. Oke, kita tidak berpikir tentang inovasi dalam artian yang positif, tapi inovasi dalam pengertian seperti yang diuraikan oleh Robert Merton. Ya. Dalam inovasi, ya, orang ingin menjadi kaya ya, dengan menggunakan cara-cara yang tidak disetujui oleh masyarakat ya, atau cara-cara yang tidak biasa ya, seperti merampok, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Jadi tujuannya positif ya, menjadi kaya atau berhasil dalam bidang ekonomi, tapi means-nya negatif karena mereka tidak mengikuti cara-cara yang ditetapkan oleh masyarakat, yakni studi dan kerja keras. Kedua, penyimpangan yang kedua itu adalah ritualisme. Ya. Tujuannya positif, ya. Ritualisme. Dalam hal ini, orang meninggalkan tujuan untuk menjadi kaya atau tidak mau menjadi kaya, ya, tetapi tetap patuh pada norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Ya. Dengan kata lain, tujuan negatif, orang tidak mau menjadi kaya, tidak mau berhasil dalam bidang ekonomi dan keuangan, tetapi means-nya positif. Ya. Orang tetap mengikuti means yang tetap yang berlaku dalam masyarakat, kerja keras ya, atau mengikuti pendidikan tinggi. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, penarikan diri. Dalam hal ini, orang tidak ingin menjadi kaya dan juga meninggalkan cara-cara untuk menjadi kaya. Jadi, tujuan negatif, means juga negatif. Orang-orang seperti ini biasanya menarik diri dari kehidupan masyarakat ya, dengan mengkonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang. Dan orang-orang seperti ini tidak ingin mengubah hidupnya. Dan yang terakhir, penyimpangan yang terakhir itu adalah pemberontakan. Ya. Sama seperti dalam kelompok ketiga yang menarik diri, ya, kelompok ini juga menolak tujuan untuk menjadi kaya atau berhasil dalam bidang ekonomi dan juga cara-cara untuk menjadi kaya atau berhasil dalam bidang ekonomi. Jadi tujuan negatif, means juga negatif. Ya. Kelompok ini ingin mengubah masyarakat baik dari segi tujuan maupun dari segi cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
ini orang-orang yang suka memberontak. Jadi penyimpangan yang keempat adalah pemberontakan. Sekalipun Merton cukup berpengaruh pada zamannya, ya, namun ada beberapa kritik yang bisa dilontarkan terhadap teorinya itu. Pertama, Merton tidak bisa menjelaskan penyimpangan sosial yang tidak ada kaitannya dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi. Ya. Ada penyimpangan yang tidak ada kaitan dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi, seperti homoseksual misalnya. Ya. Kedua, Merton juga tidak bisa menjelaskan mengapa orang memilih cara-cara yang negatif untuk mencapai tujuan dan bukannya cara-cara yang positif, ya, seperti kerja keras atau melalui usaha-usaha yang halal. Itu kritik kedua. Kritik ketiga, teori ini berasumsi bahwa tujuan hidup masyarakat adalah untuk menjadi kaya atau berhasil dalam bidang ekonomi. Ya. Dalam kenyataan, tidak semua orang yang di dalam masyarakat itu mempunyai tujuan seperti itu. Ya. Kita kenal orang-orang yang tidak punya ambisi untuk menjadi kaya. Ibu Teresa dari Kalkuta dan banyak orang lain, Mahatma Gandhi. Ya. Banyak contoh lain dalam sejarah yang tujuan hidupnya bukan untuk mencapai kekayaan atau keberhasilan dalam bidang ekonomi. Oke, itu teori pertama. Teori kedua adalah teori interaksionisme simbolik. Salah satu sumbangan dari teori ini terhadap penyimpangan sosial adalah teori mereka tentang pelabelan atau labeling teori. Menurut teori ini, ya, penilaian tentang penyimpangan atau tidak, ya, merupakan hasil akhir dari sebuah proses definisi yang diberikan oleh orang lain. Dengan demikian, ya, pemahaman tentang penyimpangan sosial bersifat relatif dan diartikan secara berbeda-beda berdasarkan situasi. Apa yang dianggap penyimpangan sosial oleh satu kelompok belum tentu dianggap sebagai penyimpangan sosial oleh kelompok lainnya. Menurut Howard Baker, salah seorang pendukung dari teori ini, ya, penyimpangan sosial berarti tingkah laku yang dicap demikian oleh orang lain. Jadi tadi sudah dikatakan, penyimpangan sosial itu adalah hasil definisi dari tingkah laku yang dicap demikian oleh orang-orang lain. Kemudian Edwin Lemmer menjelaskan bagaimana seseorang yang pada mulanya dicap sebagai pelaku penyimpangan sosial menjadi orang yang benar-benar pelaku penyimpangan sosial. Jadi dia jelaskan sebagai berikut. Pertama, orang itu dicap sebagai penyeleweng atau pelaku penyimpangan sosial, dan itu disebut penyimpangan pertama. Kedua, setelah orang itu dicap sebagai pelaku penyimpangan sosial, dia kemudian bertindak sebagai pelaku penyimpangan sosial, disebut penyimpangan kedua. Daripada dicap terus-terus sebagai orang yang tukang curi, rampok, mendingan merampok sekalian saja. Stigmatisasi. Untuk membenarkan cap itu, orang berbuat, ya, seperti cap yang diberikan kepadanya. Irving Goffman menyebut penyimpangan kedua ini sebagai deviant career. Menurut dia, seringkali orang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan menyimpang atau pelaku penyimpangan karena mereka telah diberi cap demikian atau stigmatisasi demikian oleh masyarakat. Nah, itu penjelasan dari Edwin Lemmer dan Irving Goffman. Sebagaimana perilaku-perilaku pada umumnya, perilaku penyimpangan sosial ini juga dipelajari melalui kelompok-kelompok sosial. Jadi anak-anak belajar melakukan tindakan penyimpangan,
dari teman-teman mereka. Dia belajar merokok, belajar menggunakan narkoba dari teman-teman yang sudah lebih dahulu menggunakan narkoba atau minuman alkohol. Ya. Oke, sekalipun teori ini membantu kita dalam memahami perilaku menyimpang, namun ada beberapa kritik terhadap teori ini. Pertama, penekanan yang berlebihan terhadap sifat relatif dari perilaku menyimpang menyebabkan teori ini mengabaikan penyimpangan yang sungguh-sungguh merupakan kejahatan serius. Dan kedua, teori ini mengatakan bahwa cap membuat orang sungguh-sungguh melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya juga bisa terjadi bahwa cap bisa membuat orang malu dan akhirnya tidak mau melakukan perbuatan menyimpang. Oke, itu analisis teori interaksionisme simbolik tentang penyimpangan sosial. Teori ketiga adalah teori konflik. Teori ini memusatkan perhatiannya pada siapa dan apa saja yang dianggap sebagai penyimpang. Hampir sama dengan teori pelabelan, ya. Mereka berpendapat bahwa orang atau kelompok dicap sebagai penyimpang karena didefinisikan oleh orang lain sebagai pelaku penyimpangan sosial. Tetapi menurut teori ini, cap itu atau definisi itu diberikan oleh orang-orang yang berkuasa atau berkaitan dengan kekuasaan. Kelompok orang-orang miskin yang duduk di pinggir jalan dianggap sebagai gang jalanan. Tetapi kalau hal yang sama dilakukan oleh anak-anak orang kaya atau yang berpakaian necis, belum tentu mereka itu dianggap sebagai pelaku penyimpangan sosial. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, ada bermacam-macam alasan. Ya. Karena kelompok penguasa memiliki segala sesuatu sehingga mereka tidak bisa dengan gampang dicap sebagai pelaku penyimpangan sosial. Kan kita tahu betapa sulit menjatuhkan hukuman kepada orang-orang berkuasa. Kedua, norma-norma atau hukum-hukum positif ya selalu memperhatikan kepentingan orang yang berkuasa. Kita dengar istilah hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Oke. Lalu ketiga, hukum sipil dan hukum-hukum negara seringkali membela kepentingan orang-orang yang berkuasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Ya. Tadi kita katakan ya, hukum itu ya, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oke. Itu beberapa penjelasan dari teori konflik mengenai penyimpangan sosial. Hampir sama bahwa penyimpangan sosial itu adalah hasil cap, hasil definisi, tapi cap atau definisi itu diberikan oleh orang-orang yang berkuasa atau berkaitan dengan kekuasaan. Oke. Berikut jenis-jenis penyimpangan sosial. Oke. Ada dua, ada penyelewengan positif atau penyimpangan sosial yang bersifat positif, dan ada penyimpangan sosial yang bersifat negatif. Penyimpangan sosial positif atau penyelewengan positif adalah penyimpangan yang terarah kepada hal-hal positif atau ideal-ideal tertentu, walaupun untuk saat sekarang ideal-ideal itu belum diterima oleh masyarakat. Jadi tindakan itu melawan norma-norma yang ada, tapi dalam jangka panjang mempunyai tujuan yang positif. Kebanyakan pahlawan pada masanya itu dianggap sebagai pelaku penyimpangan sosial, ya, pemberontak, tetapi kemudian mereka dianggap sebagai pahlawan. Ya. Kedua, penyimpangan sosial negatif atau penyelewengan negatif, ya, tindakan yang terarah kepada hal-hal yang negatif. Ya. Itulah yang kita mengerti selama ini mengenai penyimpangan sosial. Dan bobot dari penyimpangan sosial itu sangat bergantung kepada norma-norma yang dilanggar. Oke. Pelanggaran terhadap norma-norma susila mendapat sanksi lebih berat ketimbang pelanggaran terhadap etiket atau sopan santun.
para pelaku penyimpangan negatif biasanya tidak mendapat tempat yang hormat di dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai kaum kriminal, atau dalam kehidupan agama mereka itu dianggap sebagai orang-orang berdosa. Para pelaku penyimpangan sosial ini biasanya dikelompokkan atas. Pertama itu kelompok yang tidak puas dengan situasi yang ada. Kelompok itu biasanya dibagi atas dua, yakni ekstrem kanan biasanya dikaitkan dengan fundamentalisme agama-agama, dan ekstrem kiri itu berkaitan dengan komunis. Dan kedua, kelompok yang tidak sanggup mengikuti peraturan-peraturan atau norma-norma masyarakat seperti orang cacat, orang gila, pengemis, dan lain-lain. Baik, saya kira itu saja hal-hal yang bisa dikatakan mengenai penyimpangan sosial. Dan konsep yang terakhir itu adalah sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses mempelajari, menghayati norma-norma, nilai-nilai, peran, dan lain-lain sehingga seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi yang paling jauh adalah supaya masyarakat itu bisa bertahan. Mengapa manusia membutuhkan sosialisasi? Ada beberapa dasar. Yang pertama, manusia itu tidak mempunyai insting. Binatang mempunyai insting, mereka tidak butuh sosialisasi. Sedangkan manusia tidak mempunyai insting. Oleh sebab itu, dia harus belajar banyak hal untuk menyempurnakan dirinya, melalui proses sosialisasi, melalui belajar. Dia harus belajar berjalan, belajar makan, belajar ngomong, belajar minum, dan lain-lain. Nah, itu pertama, manusia tidak mempunyai insting. Insting adalah sesuatu yang sudah terprogramkan dalam spesies-spesies tertentu. Burung pipit punya insting untuk membuat sarang yang berbeda dari sarang burung tekukur. Itu sudah terprogramkan di dalam spesies-spesies tertentu. Alasan kedua, ketergantungan masa kanak-kanak. Anak manusia tidak bisa langsung mandiri seperti hewan, tetapi butuh bantuan orang lain supaya dia bisa bertahan hidup. Supaya dia bisa berjalan, dia butuh bantuan orang lain. Supaya bisa ngomong, butuh bantuan orang lain. Pernah dibuat eksperimen, anak yang sudah dilahirkan disembunyikan, tidak bertemu dengan orang tua, dan kemudian dia mendapat kesulitan, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Jadi itu alasan kedua, ketergantungan masa kanak-kanak. Alasan ketiga, kemampuan untuk belajar. Manusia bisa belajar banyak hal dibandingkan dengan hewan. Sepintar-pintarnya hewan, dia tidak bisa sama dengan manusia. Dalam hewan, instingnya itu dilatih, supaya dia melakukan apa yang diajarkan oleh manusia. Tetapi dia tidak bisa kreatif. Burung beo bisa dilatih untuk ngomong, tetapi dia tidak bisa latih atau mengajar burung beo lain apa yang dia sudah tahu. Lalu alasan keempat atau dasar keempat, kebutuhan akan kontak sosial. Agar manusia sungguh menjadi manusia, dia membutuhkan kontak dengan manusia lain. Tanpa kontak seperti itu, dia tidak bisa mengembangkan kemampuan-kemampuannya sebagai manusia. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi. Dia harus berrelasi dengan manusia-manusia lain. Itu beberapa dasar mengapa manusia butuh sosialisasi. Nah, siapakah yang bisa melakukan sosialisasi itu? Siapa agen-agen sosialisasi? Pertama tentu keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi yang pertama dan utama. Karena sebagian besar waktu dari seorang individu itu dihabiskan di tengah keluarga. Jadi keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama dan utama
dalam menjadikan seorang individu anggota masyarakat yang efektif. Kedua, kelompok bermain. Ini agen sosialisasi yang efektif juga, ya, karena anak tidak terkontrol oleh orang tua. Jadi dia bisa belajar secara bebas. Bandingkan dengan anak-anak yang belajar peran, yang main masak-masakan, ya. Dia belajar sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dan dia menjalankan peran-peran itu, ya, persis seperti yang dilakukan atau yang diamatinya dari orang tuanya. Ya. Jadi itu kelompok bermain mempunyai pengaruh juga dalam proses sosialisasi. Ketiga, sekolah. Di sekolah, anak belajar bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi mereka juga belajar etiket, sopan santun, atau budi pekerti. Oke, sehingga sekolah, ya, juga merupakan satu agen sosialisasi yang penting dalam membentuk individu menjadi anggota-anggota masyarakat supaya bisa berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bersama. Berikut media massa. Ini juga merupakan agen sosialisasi yang sangat berkuasa, ya, terutama pada masa ini. Ya. Banyak sekali tingkah laku anak-anak itu, ya, yang diperoleh dari media elektronik, dari televisi, dari film, dan lain-lain. Jadi ini media sosial yang sangat berkuasa, sangat powerful. Dan tentu juga ada agen-agen sosialisasi lainnya, seperti teman, ya, organisasi-organisasi tertentu, klub-klub tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Semua agen-agen ini, ya, punya kontribusi dalam menciptakan seorang individu untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif. Saudara-saudara sekalian, saya kira sampai di sini pembahasan kita tentang konsep-konsep dasar dalam sosiologi. Sekian dan terima kasih.